Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenannya kita telah sanggup menyelesaikan apa yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah saum Ramadan dengan harapan mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan alhamdulillah tugas itu sudah kita tuntaskan dan harapan kita menjadi orang-orang muttaqin benar-benar menjadi kenyataan insyaallah. Sholawat seiring salam semoga tetap dilimpahkan pada hambanya yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saudaraku kaum muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di hari raya Idul Fitri, di akhir bulan Ramadan, dengan doa yang sering kita penggal kalimat itu, di mana setiap hari raya Idul Fitri kalimat yang sering kita dengar adalah minal aidina wal faizin. Menurut sebahagian para ulama, kalimat itu merupakan penggalan dari doa Rasulullah SAW yang berbunyi ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah dan memperoleh kemenangan. Kembali kepada fitrah paling tidak ada dua makna. Yang pertama, sebagaimana yang diungkap juga katanya itu merupakan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang-orang yang menunaikan ibadah saum Ramadan dan memakmurkannya dengan berbagai bentuk ibadah, diantaranya qiyamul lail, maka dosa-dosanya akan diampuni. Maka kaum muslimin meyakini dengan keterangan itu, setiap orang yang menunaikan ibadah puasa dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka insya Allah dosa-dosanya akan terampunkan. Maka ia seolah-olah kembali menjadi seorang yang baru dilahirkan, fitrah, bersih, tanpa dosa. Pengertian yang kedua, fitrah juga sering dimaknai kembali kepada tujuan penciptaan. Sebagaimana kita tahu bahwa Adam dan juga demikian keturunannya Allah ciptakan untuk menjadi hamba-hambanya. Sebagaimana kita tahu di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, al-ayat. Dari ayat itu dapat kita pahami bahwa manusia diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Di ayat yang lain Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, al-ayat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Dari kedua ayat tersebut bisa diambil pemahaman, bisa diambil kesimpulan bahwa fungsi manusia diciptakan atau tujuan penciptaan manusia adalah mereka agar menjadi hamba Allah dan agar mereka menjadi khalifatullah fil ardh. Maka Idul Fitri dimaknai sebagai bagaimana
Dengan ibadah Ramadan, Allah akan mengembalikan manusia kepada fungsi semulanya, yaitu menjadi hamba Allah dan menjadi khalifatullah. Kita tahu bahwa hamba Allah tugasnya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan mengharapkan keridhoannya. Sementara khalifatullah bertugas memakmurkan bumi semakmur-makmurnya untuk diambil manfaatnya guna kepentingan bersama sebagai bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dari fungsi ia sebagai hamba Allah, lahirnya sikap ta'abudi. Yang menurut para ulama, sikap ta'abudi itu adalah ketika ia sudah tahu bahwa itu merupakan perintah Allah, maka ia tidak mempertanyakan, tidak mengajukan keberatan, dan tidak berusaha untuk mengingkarinya. Nah, sikap inilah yang mesti dikembalikan dari setiap muslim, dari setiap diri orang-orang yang beriman, agar ia menyadari kedudukannya sebagai hamba Allah, di mana ia harus menerima dengan senang hati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan, untuk dilaksanakan. Karena sesungguhnya muttaqin yang sebenarnya itu adalah terletak di situ. Ketika ia berhadapan dengan perintah Allah, maka yang muncul adalah sami'na wa ata'na. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, dengan tibanya Hari Raya Idul Fitri, tentu saja bagi kita merupakan, di satu sisi kita merasa sedih karena bulan yang penuh berkah akan segera meninggalkan kita, dan kita akan hidup kembali seperti di bulan-bulan yang lainnya yang tidak dijanjikan amal ibadah dilipat gandakan sebagaimana yang Allah janjikan pada bulan Ramadan. Tetapi di sisi lain kita juga berbahagia ketika kita sudah mampu menyelesaikan tugas kita untuk mengendalikan hawa nafsu, mengembalikan jati diri kita sebagai hamba Allah. Setelah mungkin selama 11 bulan kita sering lalai, lupa fitrah kita sebagai hamba Allah. Di bulan Ramadan ini kita dikembalikan kepada fitrah yang sesungguhnya. Kita adalah sebagai hamba Allah yang dituntut untuk tunduk dan patuh kepada ketetapan-ketetapan Allah. Saudaraku kaum muslimin, mudah-mudahan di hari yang fitrah ini kita benar-benar sebagaimana yang telah diungkapkan tadi, ja'alanallahu minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah dan memperoleh kemenangan. Akhirnya sebagai pribadi saya mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.